Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya saya ucapkan terima kasih kepada dosen pengampu mata kuliah Data Raya Pemrograman, Ibu Faroladaya MSI, yang telah membimbing kami dalam menyelesaikan final project ini. Pada kesempatan kali ini kami akan mempresentasikan final project menggunakan Power BI. Perkenalkan, nama saya Marceli Rizkia sebagai moderator bersama rekan-rekan saya dari kelompok 6, yaitu Ferry Santo, Muhammad Rafi Albani, Arsenita, dan Fahri Ferdiansyah. Kemudian dari data tersebut kami memperoleh tampilan dashboard seperti ditunjukkan pada gambar ini. Kemudian sumber data yang kami gunakan ini masuk ke Kaggle, yaitu berjudul Student Depression Dataset. Bisa diklik nanti. Kemudian kami akan mempraktekkan bagaimana data tersebut yang akan kami praktekkan satu persatu. Oke, data yang pertama itu adalah visualisasi diagram batang horizontal yang menunjukkan hubungan antara jenis kelamin, yaitu laki-laki dan perempuan. Nah, dengan jawaban ini terdapat pertanyaan, apakah pernah memiliki pikiran untuk bunuh diri? Dari jawaban yang diperoleh itu, warna biru terang menunjukkan jawaban tinggi pikiran dibandingkan biru terang dengan perolehan data 0,69 M. Kemudian dari jenis kelamin perempuan, jumlah yang menjawab iya atau biru tua juga lebih panjang dibandingkan tidak biru terang dengan data yang diperoleh 0,056 M. Tetapi perbedaan relatif sedikit lebih kecil dibandingkan laki-laki. Kemudian kesimpulan data yang saya peroleh itu jumlah individu dari kedua jenis kelamin, yaitu melaporkan pernah memiliki pikiran untuk bunuh diri lebih tinggi dibandingkan yang tidak. Kemudian bisa dilanjutkan datanya yaitu Ferry Santo. Oke, terima kasih. Berikut ada data yang saya peroleh berdasarkan tingkat stres finansial di berbagai kota. Kota dengan tingkat stres finansial tertinggi ada di kota kalian, yaitu sebesar 4,9 ribu. Selanjutnya diikuti dengan kota Hyderabad sebesar 4,4 ribu. Lalu kota ini Virar sebanyak 4 ribu. Lalu kota dengan tingkat stres menengah itu mulai dari kota Kolkata sebesar 3,3 ribu hingga kota Chennai sebesar 2,7 ribu. Lalu kota dengan tingkat stres terendah itu ada di kota Faridabad sebesar 1,4 ribu hingga kota-kota lainnya yang bernilai 0 ribu. Data ini menunjukkan bahwa tingkat stres finansial bervariasi di setiap kota, dengan beberapa kota mengalami beban finansial yang jauh lebih tinggi dibandingkan yang lain. Hal ini bisa menjadi indikator adanya faktor ekonomi atau sosial yang berbeda di tiap kotanya. Oke. Kemudian dari data tersebut kita lanjutkan ke rekan saya selanjutnya yaitu Fahri Ferdiansyah. Oke, terima kasih. Selanjutnya ada data yang saya peroleh yaitu jumlah yang sama dengan usia berdasarkan kebiasaan makanan. Menunjukkan bahwa grafik ini berfokus pada distribusi jumlah berdasarkan kategori kebiasaan makanan. Penjelasan sumbu dan warna, yang pertama ada sumbu X atau dietary habits, memuat kategori kebiasaan makanan yaitu unhealthy, tidak sehat,
moderate sedang, healthy sehat, others lainnya, total keseluruhan. Yang kedua ada sumbu Y, jumlah sebesar H. Menampilkan nilai jumlah dengan satuan dalam juta. Nilai ini bervariasi dari 0,0 juta hingga 0,8 juta. Warna pada grafik ada hijau tambah menandakan kontribusi positif dari kategori terhadap total jumlah. Yang kedua ada biru total menunjukkan hasil akhir akumulasi seluruh kategori. Selanjutnya ada analisis per kategori, yaitu unhealthy, tidak sehat, menyebabkan pengurangan atau kontribusi negatif terhadap jumlah total, ditunjukkan oleh kolom hijau yang berada di bawah garis dasar 0. Lalu ada moderate sedang, memberikan kontribusi positif, meningkatkan jumlah total dibandingkan kategori sebelumnya. Lalu ada healthy, sehat, berkontribusi lebih besar dibandingkan kategori moderate. Selanjutnya ada others lainnya, nambah nilai akhir lebih kecil dibandingkan healthy. Lalu ada total keseluruhan menyimpulkan total akumulasi semua kategori dan ditampilkan sebagai kolom biru. Lalu cara membaca grafiknya, grafik ini secara bertahap menunjukkan bagaimana setiap kategori kebiasaan makan memengaruhi total jumlah. Jika ini membandingkan, kita dapat fokus pada tinggi masing-masing kolom untuk memahami kontribusinya. Kesimpulannya, berdasarkan grafik ini, kontribusi dari kategori healthy memberikan dampak paling signifikan terhadap total nilai. Kategori unhealthy memiliki dampak negatif, mengurangi total jumlah. Baik, data selanjutnya akan dijelaskan oleh Raffi Albani. Baik, terima kasih. Berikut data yang saya peroleh, yaitu akumulatif dari rata-rata GPA dari berbagai kota. Grafik yang saya buat menunjukkan distribusi total jam belajar atau study hour dari berbagai kota yang ada di dataset. Setiap kota memiliki jumlah jam belajar yang berbeda, dengan kota kalian memiliki jumlah total jam belajar tertinggi di atas 1.100 jam. Grafik ini memperlihatkan bahwa jumlah total belajar per kota tidak terdistribusi secara merata. Kota seperti kalian dan Hyderabad Barat memiliki jumlah jam belajar yang jauh lebih tinggi dibandingkan dengan kota lain. Hal ini menunjukkan adanya konsentrasi kebiasaan belajar yang lebih intens di beberapa wilayah tertentu, yang mungkin dipengaruhi oleh faktor sosial, budaya, atau kualitas institusi pendidikan di kota-kota tersebut. Dengan menganalisis data ini, kita dapat memahami kota-kota mana yang memiliki kebiasaan belajar yang lebih tinggi dibandingkan kota lainnya. Hal ini bisa menjadi dasar untuk mengidentifikasi faktor-faktor yang mempengaruhi perbedaan tersebut seperti akses pendidikan, budaya, atau kebiasaan masyarakat. Oke, baik. Kemudian data akan dilanjutkan oleh Artsenita. Selanjutnya ada diagram yang memberikan data depresi berdasarkan profesi. Ada yang sebagian besar yang berwarna biru muda itu merupakan dengan jumlah 16,34 ribu atau 34 ribu orang atau 58,55%. Yang berwarna biru merupakan data yang tidak merasa depresi berdasarkan profesinya, itu ada 11,57 ribu orang atau 41,45%-nya. Dan keterangannya ada satu yang depresi dan 0 yang tidak depresi. Sekian dari kami. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.